Sini ada soal Selma ujian mandiri matematika dasar 2014. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah x tambah b sama dengan 0, maka nilai A tambah B adalah. Nah, kita menggunakan kita mengetahui bahwa persamaan kuadrat ini adalah x kuadrat tambah x tambah b sama dengan 0. Akar-akarnya itu x1 sama dengan A, x2 sama dengan b. Kita misalkan kan ini. Misalkan. Kemudian, ini X1 kali X2 itu rumusnya C bagi A atau C per A. Kemudian kita ganti X1 X2-nya dengan A dikali B sama dengan B per 1. Kenapa B per 1? Karena ini C, C-nya kan B. Terus satunya ini A, A-nya bernilai 1. Berarti diketahui A itu sama dengan 1. Ini persamaan yang pertama ya. Kita udah ketahui bahwa A sama dengan 1. Kita lanjut ke sifat-sifat persamaan kuadrat X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Nah, kita ganti X1 plus 2, X2-nya itu A plus B. Kena gini nih, X1 A, X2 sama dengan B. Maka A plus B sama dengan min A per 1. Nah, min A ini dapat dari mana? Karena di sini, ini B-nya A. Berarti min B. Min B-nya apa? A. Berarti min A per 1. A plus B sama dengan min A. Kita masukkan tadi yang di sini. Ini A-nya udah ketemu kan 1, maka ditulis 1 tambah B sama dengan min 1. Nah, min 1. Kemudian, ini A-nya udah diketahui, tinggal dimasukin aja. B sama dengan min 2. Kenapa min 2? Karena min 1 di sini pindah ruas, jadi min 1 di min 1-in lagi. Min 1 dikurangi 1, jadi min 2. A plus B sama dengan 1 ditambah min 2 sama dengan min 1. Karena A-nya diketahui 1, B-nya diketahui, min 2 tinggal dimasukin, jadi hasilnya min 1. A plus B jadi min 1. Jadi jawabannya adalah nilai A plus B adalah min 1. Di sini kita punya soal, salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat kurangi dalam kurung 3A min 5 x tambah 3 sama dengan 0 adalah 3 kali akar-akar yang lain. Perkalian dari nilai-nilai A yang memenuhi persamaan adalah dari ujian mandiri UGM 2019 kode 934. Di sini ada pilihan ganda A 2, B 1, C 0, D min 1, E min 2. Oke, akar-akarnya itu salah satunya ada yang 3 kali. Kita misalkan N sama dengan 3M. Oke, kita substitusikan aja melalui sifat-sifat ini. M dikali N. Nah, N-nya tinggal disubstitusikan jadi 3M sesuai dengan ini ya. Sama dengan 3 per A. 3 per A. Sama dengan 3 per 1. Kenapa kok 3 per 1? Sesuai dengan ini ya. C-nya itu berapa? 3. Satunya berapa? Satunya ini, 1. 3M pangkat 2. Kenapa kok 3M pangkat 2? Karena ini 3M pangkat 1 dikali M pangkat 1. Kalau dikali sama kali, maka jadinya 3M pangkat 2 sama dengan 3. Nih ya, hasil pembagian dari ini. M sama dengan plus minus 1. Oke, kita dari ketahui kan, M itu bisa plus 1 atau min 1. M, kita lanjut ke yang M plus 6. Ini mulai sifat-sifat M plus 6 sama dengan min B per A sesuai dengan sifatnya ya. Ini jadi 4M. Kok bisa 4M? Karena di sini M-nya berapa? M-nya 1 kan. Nah, ini N itu sama dengan 3M. Maka 3M ditambah M sama dengan 4M. Jadi sesuai kan? Jadi min per, tinggal masukkan, substitusikan aja B-nya berapa, dimasukkan kan di sini. Kemudian A-nya berapa? Ini 1. Oke. Kemudian 4M sama dengan 3A min 5. Setelah hasil dari ini ya. M sama dengan min 1. Kok min 1? Kan di sini. Di sini ada plus minus 1. Oke, lanjutkan. Kita coba min 4 sama dengan 3A min 5. 1 sama dengan 3A. Kok bisa 1? Karena di sini min 5-nya itu berpindah ke sini jadi plus 5. Min 4 plus 5 sama dengan 1. 1 sama dengan 3A. Oke, A-nya sama dengan 1 per 3 karena pindah ruas kan. Ini kali ke sini jadi bagi. Kemudian kita lanjut ke M yang 1. Ini kan ada plus, ada min di sini ya. M sama dengan plus min 1. Oke, 1 sama menjadi 4 sama dengan 3A min 5. 9 sama dengan 3A. Ini kan plus, di sini menjadi plus 5 tambah 4, 9 ya. Benar ya? 9 sama dengan 3A. A sama dengan 3. Kok bisa? Karena 9 dibagi 3 sama dengan 3. Maka kita langsung saja 1/3 kali 3 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah B.
Ada soal dari ujian mandiri UGM Matematika Dasar 2013, jika alfa ditambah 2 beta sama dengan 5 dan alfa dikali beta sama dengan min 2, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa per alfa tambah 1 dan 2 beta per 2 beta tambah 1 adalah, jawabannya adalah, dari persamaan kuadrat ini kita bisa membuat persamaan kuadrat dengan cara X kuadrat dikurangi hasil jumlah X ditambah hasil kali sama dengan 0. Nah, hasil jumlah ini dicari dengan ini, akar-akarnya ini ditambah. Alfa per alfa tambah 1 ditambah 2 beta per 2 beta tambah 1. Maka tinggal samakan penyebutnya. Ini alfa tambah 1 dikali 2 beta tambah 1. Ini alfa dikali 2 beta tambah 1. Ini 2 beta dikali alfa tambah 1. Tinggal dikali-kali ini ya. Ini 2 alfa tambah beta, terus ini jadinya A kali 1, tambah ini juga dikali, jadi 2 alfa tambah beta, 2 alfa beta, ini 2 alfa beta, ditambah 2 beta, nih 2 beta kali 1. Per, ini juga dikali seperti tadi, ini 2 alfa beta, ditambah ini alfa tambah 2 beta tambah 1. Kemudian kita jumlahkan ya. Ya, bisa dijumlahkan. Ini 2 alfa beta ditambah 2 alfa beta. Jadinya 4 alfa beta. Ditambah ini alfa ditambah 2 beta. Nih ya. Kemudian 2 alfa beta ditambah alfa tambah 2 beta tambah 1. Kita samain ya. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan aja nilainya. Tadi kan di sini alfa kali beta itu sama dengan min 2. Berarti di sini 4 dikali min 2, ya kan? Ini alfa beta ya kan? Ditambah alfa tambah 2 beta. Alfa tambah 2 beta itu nilainya 5. Tinggal disubstitusikan. Jadi 5 per, sama seperti di bawah ini juga gitu. 2 dikali min 2 ditambah 5 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah min 3 per 2. Kemudian kita cari yang kalinya ya. Hasil kalinya. Maka di sini tadi akar-akarnya A per alfa tambah 1 dikali 2 beta per 2 beta tambah 1. Maka di sini kita kalikan ini sama ini sama ini, maka jadinya adalah 2 alfa beta per 2 alfa beta ditambah alfa tambah 2 beta plus 1. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja atau disubstitusikan saja. Alfa beta tadi bernilai dengan min 2, maka dimasukkan 2 kali min 2 per 2 kali min 2 plus 5 plus 1. Jadi di sini hasilnya adalah min 4 per 2 sama dengan min 2. Nah, persamaan kuadrat ini seperti yang tadi. Ini kan sudah diketahui nih, tinggal kita substitusikan saja. Yaitu X kuadrat dikurangi min 3 per 2 X ditambah min 2 sama dengan 0. Nah, ini kan ada perperannya ya. Jadi nggak sederhana ini. Jadi kita sederhanakan lagi dikali 2. Maka 2x kuadrat tambah 3x min 4 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat dari akar-akar ini. Kita ada soal ujian mandiri STIS 2011. Jika x1 ditambah x2 adalah akar-akar persamaan x kuadrat tambah px tambah q sama dengan 0, maka X1 pangkat 4 ditambah X2 pangkat 4 sama dengan berapa? Jadi kita punya rumus. Jadi rumus dari sifat-sifat persamaan kuadrat dari X1 pangkat 4 ditambah X2 pangkat 4 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dalam kurung 2. Sama dengan 2 X1 kali X2 dalam kurung pangkat 2. Di sini kita sebelum mencari ini kita harus mengetahui dari sifat X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kita tinggal substitusikan saja, ini B-nya P ya, berarti min P per 1 sama dengan min P. Di sini juga kita harus mencari X1 kali X2. Jadi gimana caranya? Ini adalah C per A sesuai dengan sifat-sifat persamaan kuadrat. Maka sama dengan ini di sini ada C-nya adalah Q, berarti Q per 1. Di sini sesuai di sini ya. 1 ini kan sama dengan Q. Kemudian lanjut kita mencari di sini. Di sini kita harus mencari sifat persamaan kuadrat dari X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 sama dengan dalam kurung X1 tambah X2 pangkat 2 dikurangi 2X1 dikali X2 sama dengan kita tinggal disubstitusikan dari sini, berarti min P min P pangkat 2 dikurangi 2Q sama dengan P kuadrat dikurangi 2Q. Kita tinggal
langsung mencari saja ya yang sesuai ini. Berarti X1 pangkat 4 tambah X2 pangkat 4 sama dengan, rumusnya adalah X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dalam kurung kemudian dipangkatin 2 dikurangi 2 dalam kurung X1 kali X2 pangkat 2. Oke, kita tinggal mensubstitusikan dari sini. Oke, di sini dan udah diketahui nilainya, tinggal disubstitusikan. Maka dalam kurung P kuadrat dikurangi 2Q dalam kurung dalam tutup kurung pangkat 2 dikurangi 2. Ini udah diketahui juga, ini Q ya hasilnya, maka 2Q pangkat 2. Oke, kemudian kita tinggal ini ya, langsung kita pangkatin ya. Maksudnya P kuadrat dipangkatin 2, hasilnya juga P4 ya kan. Ini juga seperti itu, jadinya dikurangi 2 kali P kuadrat. Oke, dikali 2Q. Nah, ini kan dari sini ya. Ditambah 4Q kuadrat dikurangi 2Q kuadrat. Oke. Ini dari sini. Dari sini, oke. Kemudian sama dengan kita langsung ini sesuaikan ya. P pangkat 4 ya. Dikurangi 4P kuadrat dikali Q. Oke, dikali Q. Ini sama ini sama ini ya. Ini dikali ya, ini sama ini. Jadinya ini ditambah 2Q kuadrat. Ini dikurangi sama ini. Oke, jadi hasil dari soal ini yaitu persamaan kuadratnya yaitu ini. Ujian Mandiri Undip 2019 Saintek. Di sini diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah ax tambah b dengan a dan b konstanta real jika f dalam kurung min 1 sama dengan 2 dan f dalam kurung 2 sama dengan min 1, maka nilai minimum untuk fungsi f adalah. Nah, di sini kita mengetahui bahwa fungsi kuadratnya adalah x kuadrat tambah ax tambah b. Maka kita tinggal ini ya. Tinggal masukkan aja f dalam kurung min 1 sama dengan, kita tinggal ganti aja x-nya jadi min 1, maka min 1 kuadrat ditambah a dikali min 1 ditambah b. Oke. Nah, 2. Nah, 2 ini dapat dari mana? Karena f min 1 sama dengan 2. Jadi, f min 1 kan bernilai sama dengan 2. Maka kita ganti f min 1-nya jadi 2. 2 sama dengan 1 dikurangi a tambah b. Jadi, ini 1 ini pindah ruas, jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 1 sama dengan min a tambah b. Oke, kita sudah mengetahui yang f min 1. Kita cari yang f dalam kurung 2. Oke, di sini fungsi kuadrat 2 sama dengan, kita ganti x-nya jadi 2. Berarti 2 pangkat 2 ditambah a dikali 2 ditambah b. Maka di sini min 1 karena f dalam kurung 2 sama dengan min 1, bernilai min 1, maka kita ganti f dalam kurung 2 ini, fungsi kuadrat 2 ini jadi min 1. Nah, sama dengan ini kita 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 2 kali a sama dengan 2a ditambah b. Oke, di sini 4-nya pindah ruas ke sini menjadi min 5. Karena min ketemu min jadi min 5 kan, sama dengan 2a tambah b. Di sini langsung diturunkan. Kemudian kita sudah menemukan sebuah sebuah nilai yaitu 2a tambah b sama dengan 5, dan juga di sini min a ditambah b sama dengan 1. Nah, kita bisa dikurangi untuk mencari nilai a-nya, yaitu dikurangi menjadi 3a sama dengan min 6. Karena 5 dikurangi 6 sama dengan ini min 5. Oke. Jadi min 5 dikurangi 1 sama dengan min 6. Kemudian a sama dengan min 2. Karena min 6 dibagi 3. Jadi min 2. Nah, b-nya adalah 3. Kenapa kok b-nya 3? Karena di sini kita kan sudah mengetahui nilai a-nya. Tinggal disubstitusikan saja, ini jadi 2 kan. 2 kalau dipindah ruas jadi plus 2 sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian ada di sini fungsi x-nya adalah fungsi x-nya sama dengan x kuadrat min 2x tambah 3. Kenapa? Karena kita udah mengetahui a-nya berapa, b-nya berapa. Di sini permisalannya ya. Kemudian kita mencari nilai minimumnya yaitu YP.
sama dengan min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Ini adalah rumusnya ya itu. Ya, rumusnya mencari nilai minimum. Sama dengan kita tahu kan B-nya sudah berapa? B-nya sudah min 2. Maka kita akan substitusikan saja. Maka ini min 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali 3 per 4. Nah, jadinya adalah min kita turunin minnya min 4, ini min 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikurangi 12 karena 4 kali 1 kali 3 itu 12 ya. Di sini jangan lupa minnya juga ya, min 12 per 4. Jadi hasilnya adalah min 2. Karena min 4 dikurangi 12 sama dengan min 16, min 16 dibagi 4 adalah min 2. Ujian mandiri bersama PT 2014 kode 672. Jika suatu fungsi kuadrat mencapai minimum di titik 3, min 2 dan grafiknya melalui titik 1,6, maka parabola memotong sumbu Y di titik. Oke. Kita mengetahui nilai minimumnya. Nah, minimum ini sama dengan titik puncaknya. Berarti titik puncaknya adalah 3, min 2. Nah, kita mencari fungsi kuadratnya dengan rumus Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi XB dalam kurung dipangkatin 2 ditambah YP. Nah, kemudian kita tinggal substitusikan jadi XP-nya kan 3. Kemudian YP-nya itu juga min 2. Kita substitusikan ini. Jadinya Y sama dengan A dalam kurung X min 3 dalam kurung pangkat 2 ditambah min 2. Kemudian kita punya titik potongnya nih. Titik potongnya juga 1,6. Nah, kita tinggal ganti. Ini kan Y, ini X. Berarti tinggal kita substitusikan juga. 6 sama dengan A dalam kurung 1 kurangi 3 pangkat 2 dikurangi 2. Nah, ini 1 kurangi 3 itu kan min 2. Min 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali A sama dengan 4A. 4A dikurangi 2. 6 sama dengan 4A kurangi 2. Maka 8 sama dengan 4A. Kan ini dipindah ruas jadi 6 tambah 2 kan. Jadi 8 sama dengan 4A. A sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke, kita sudah mengetahui A-nya. Maka dari situ kita tinggal mengganti. Dari sini A-nya jadi 2. Jadi sama 2 dalam kurung X min 3 pangkat 2 dikurangi 2. Maka 2 ini X min 3-nya itu jadi dipangkatin 2 kan. Berarti jadi hasilnya adalah X pangkat 2 X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. Kenapa kok bisa gitu? Karena di sini kan X pangkat 2 turun kan. Kemudian ini min 3 maka 2 kali X dikali min 3 sama dengan min 6X ditambah 9. Karena min 3 kali min 3 sama dengan 9. Oke, kita sudah mengetahui kan ini tinggal turunkan, maka tinggal ini dikali sini, ini dikali sini, ini kali ini. Maka 2 kali X kuadrat sama dengan 2X kuadrat, 2 dikali min 6X sama dengan min 12X, 2 kali 9 sama dengan 18. Terus ini min 2 yang diturunkan, jadi min 2. Kemudian kita kurangi ini, jadi hasilnya adalah 2X kuadrat dikurangi 12X tambah 16. 18 kurangi 2 sama dengan 16. Oke, jadi memotong sumbu Y pada saat 0,16. Nah, ini kan 16 ini. C-nya itu kan 16. Ini kan sama aja kayak pada saat di sumbu Y-nya ya. Jadi 0,16. Jadi UGM 2014 kode 521. Diberikan dua parabola dengan persamaan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dan gx sama dengan px kuadrat ditambah qx tambah r. Tidak berpotongan dengan b per a sama dengan q per p. Maka jarak terdekat dua parabola tersebut adalah selisih dari titik-titik. Nah, kita mengetahui bahwa b per a sama dengan q per P. Maka B kita bisa menjadikan B sama dengan AQ per P. Kenapa? Karena kan ini A. Kemudian pindah ruas. Jadinya ini kali kan. Jadinya Q kali A. Maka B sama dengan AQ per P. Atau juga bisa P sama dengan AQ per B. Karena pindah ruas. Maka min B per 2A. Ini dapat dari mana? Ini dari itu XP-nya. Jadi XP-nya sama dengan min P per 2A. Jadi mereka tuh sama-sama ya. Kemudian sama dengan min AQ per P dikali 1 per 2A. Ini kok bisa gini? Karena di sini B kan sama dengan AQ per P. Maka kita tinggal masukkan saja min B kan di sini. Min AQ per P.
Nah, ini jangan dilupakan nih 1/2A-nya. Jadi dikali 1/2A sama dengan min AQ per 2P. Kok bisa? Karena di sini A kan, ini tinggal dicoret, ini dicoret. Maka Q kali 1, Q. P dikali P kali 2 sama dengan 2P. Maka min Q per 2P. Jadi disimpulkan maka XP-nya keduanya itu sama. Nah, kita kan mencari jarak terdekat dari dua parabola, yaitu selisih. Kita bisa mencarinya dengan selisih YP-nya, selisih YP kedua kurva. Nah, YP untuk Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C adalah F sama dengan min B per 2A. Sedangkan YP untuk GX sama dengan PX2 tambah QX tambah 2 tambah R adalah G dalam kurung min P per 2Q. Jadi jawabannya adalah jarak terdekat dari dua parabola tersebut selisih dari F dalam kurung min B per 2A dan G dalam kurung min Q per 2P. Ujian mandiri STIS 2011. Dari fungsi kuadrat Y sama dengan Fx, diketahui bahwa fungsi Y sama dengan F dalam kurung X plus A mencapai nilai maksimum untuk X sama dengan P. Dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi Y sama dengan Fx min A mencapai maksimum untuk titik. Dengan pilihan ganda seperti ini. Oke, jawabannya adalah Fx plus A ini akan mencapai nilai maksimum untuk X sama dengan P. Maka kita mengganti ininya bisa menjadi P ya. Untuk mencapai nilai maksimum X-nya ini. Maka nilai maksimumnya adalah ini F P plus A. Kan diganti ya. Karena nilai maksimumnya Fx plus A itu sama dengan Fx min A. Jadi nilai maksimum Fx plus A ini sama dengan Fx min A. Maka nilai maksimum dari ini itu berapa? Kita akan mencari X-nya untuk mencapai nilai maksimum. Yang ini kan sudah diketahui, yaitu nilai maksimumnya saat X sama dengan P. Maka ini berapa? Oke, jadi caranya adalah Y sama dengan Fx min A. Kita kan mengetahui bahwa ini sama dengan ini. Maka kita akan mensamakan ini, nilai maksimumnya dari ini dengan ini. Oke, jadi adalah F P plus A sama dengan Fx min A. Ini jadi P ya, karena ini maksimumnya si X plus A ini. Maka kita jadiin maksimum ini jadi F P plus A sama dengan Fx min A. Kita cari. Kemudian, ini P plus A sama dengan X min A. Maka, ini A-nya ini pindah ruas ke sini. Oke, ini pindah ruas ke sini biar kita ketahui X-nya itu berapa. Maka jadinya adalah P plus A sama dengan X. Maka P plus 2A sama dengan X. Karena ini jadi gabung ya, dijumlahin. Oke, jadi jawabannya adalah D. Ujian mandiri UGM 2014 kode 521. Suatu grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di A 1,0 dan B 2,0. Jika grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik 0,4 dan puncaknya di titik P, Q, maka P tambah Q adalah titik-titik. Nah, dari soal ini kita bisa mencari fungsi kuadratnya tersebut. Fungsi kuadrat terlebih dahulu, yaitu gimana caranya dengan rumus seperti ini. Kenapa menggunakan rumus seperti ini? Karena diketahui oleh titik X sama titik X-nya ada 2 nih. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan A X min 1 dalam kurung dikali X min 2 dalam kurung. Oke, di sini kita rubah X yang sini, X1 sama X2-nya jadi ini. So ini ya, 1 sama 2. Kita rubah jadi seperti ini. Kemudian kita kan punya titik lagi nih 0,4. Kita rubah juga. Y-nya jadi 4, X-nya jadi 0. Maka 4 sama dengan A 0 min 1 dalam kurung dikali 0 min 2 dalam kurung. Nah, maka di sini 4 turun lagi ya sama dengan 2A. Kan min 1 dikali min 2 sama dengan 2. 2 kali A sama dengan 2A. Oke. Di sini A sama dengan 2. Kenapa? Karena 4 dibagi 2. Ini kan pindah ruas. Ini kali jadi dibagi. Oke. Kemudian kita masukkan A-nya. Y sama dengan 2 dalam kurung X min 1 dikali dalam kurung X min 2 sama dengan 2 dikali X pangkat 2 dikurangi 3X tambah 2.
Nah, ini di sini kan dikali sama dikali. Kenapa bisa seperti ini? Karena ini X dikali ini. X kali X sama X pangkat 2. Kemudian min 2 kali X sama dengan min 2X. Terus min 1 kali X. Min 1X sama, maka jadi min 3X. Kemudian min 2 dikali min 1 jadi plus 2. Nah, sama dengan ini kita kalikan lagi. Ini sama ini sama ini sama ini. Maka 2X kuadrat dikurangi 6X tambah 4 hasilnya. Kita kemudian di sini mencari puncaknya. Nah, puncak ini adalah titik puncaknya itu cari XP-nya sama YP-nya. Nah, XP-nya itu nyarinya adalah min B per 2A. Kita sudah mengetahui nih fungsi kuadratnya. Min 6. Kita tinggal substitusikan saja. B-nya jadi min 6. Min 6 per min. Ketemu jadi plus kan ya. Terus per 2A. 2A nih, A-nya disubstitusikan jadi 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 3 per 2. Nah, ya. Ya kan, min 6 per 4. Ya, min 6 per 4 kan jadinya min plus. Jadi 6 per 4 sama dengan 3 per 2. Kita sederhanakan jadi bagi-bagi 2 dua-duanya. Nah, kemudian kita cari YP-nya. Y puncaknya. Sama dengan rumusnya adalah B kuadrat kurangi 4AC per min 4A. Ya, ini kan itu. Kemudian ini kita substitusikan seperti yang tadi. Kita substitusikan jadi min 6 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 4 per min 4 kali 2. Nah, jadinya adalah 36 dikurangi 32 per min 8 sama dengan 4 per min 8. Disederhanakan lagi, sama-sama dibagi 4, jadinya min setengah. Nah, kemudian kita kan nanyanya kan P plus Q. Kita kan sudah mengetahuinya. P-nya berapa, Q-nya berapa. Maka 3 per 2 dikurangi 1 per 2 sama dengan 2 per 2. Jadi hasilnya adalah 1. Mandiri Undip 2016 Matematika Dasar IPA. Jika P X per 2 sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 3, maka jumlah semua memenuhi P 2X sama dengan 4 adalah. Nah, kita mengubah fungsinya dengan disubstitusikan X sama dengan 4X. Kenapa kok 4X? Kenapa kok nggak 3X ataupun berapa X? Karena agar 4X ini apabila dibagi 2 itu jadinya 2X. Sama seperti yang harus kita cari. Nah, maka kita ganti X itu menjadi 4X. Kita rubah jadi P dalam kurung 4X per 2 sama dengan 4X kuadrat ya. Nih, tambah 2 kali 4X tambah 3. Nah, ini 4X per 2 kok jadinya adalah P per 2X sama dengan 16X kuadrat ditambah 8X tambah 3. Nah, ini P 2X sama dengan 4. Nah, ini kok bisa gini? Kita masukkan lagi ininya. Nah, karena kita sudah mengetahui P 2X yaitu berapa persamaan kuadratnya, maka kita masukkan itu atau kita substitusikan. Jadinya 16X kuadrat tambah 8X tambah 3 sama dengan 4. Kemudian si 4 ini akan pindah ruas menjadi min 4. Nah, jadinya adalah 16X kuadrat tambah 8X min 1. Nah, kita udah mengetahui nih. Ini adalah suatu persamaan kuadrat. Kita A-nya adalah 16, B-nya adalah 8, C-nya adalah min 1. Jumlah nilai X. Nah, kita kan mencari jumlah nilai X-nya nih. Maka menggunakan sifat persamaan kuadrat yaitu X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Nah, B-nya kan 8, jadinya min 8 per 16. Ya, A-nya 16. Sama dengan min setengah. Ujian mandiri UGM 2006 Matematika Dasar nilai A agar persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 8X tambah 2A sama dengan 0 mempunyai dua akar yang berlainan dan positif adalah dengan pilihan ganda A, B, C, D, dan E. Nah, untuk kuncinya saat kita memiliki persamaan kuadrat yang mempunyai dua akar yang berlainan dan positif adalah ada 3 syaratnya. Yang pertama, X1 tambah X2 itu harus lebih dari 0. Kemudian syarat keduanya itu ada X1 kali X2 harus lebih dari 0. Kemudian syarat tiganya adalah diskriminannya harus lebih dari 0. Maka dari itu kita akan mencari dulu nilai dari X1 tambah X2 dengan cara min B per A. Kita substitusikan B-nya berapa, A-nya berapa. Jadinya adalah 8. Kemudian X1 kali X2-nya yaitu C per A. Kita substitusikan juga C-nya itu 2A sama A-nya 1. Maka 2A bagi 1 sama dengan 2A. Kemudian kita cari nilai diskriminannya yaitu dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Maka kita substitusikan juga B-nya berapa, A-nya berapa, dan C-nya berapa. Kemudian hasilnya adalah
min 8 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali 2A sama dengan 64 kurangi 8A. Oke, ini sudah sederhana banget kan? Kita lanjut ke sini. Nah, dari syarat pertama ini sudah terpenuhi karena X1 tambah X2 itu lebih dari 0. Karena 8 itu kan lebih dari 0 kan? Itu jadi benar. Kemudian syarat kedua itu X1 kali X2 itu lebih dari 0. Sedangkan 2A lebih dari 0. Nah, ini A lebih dari 0. Ini kita jadikan sebagai himpunan pertama. Oke? Karena ini juga tidak benar, tidak salah juga kan. Ini kita jadikan himpunan pertama. Kemudian syarat ketiga adalah diskriminannya itu harus lebih dari 0. Maka 64 kurangi 8A itu lebih dari 0. Terus kita sederhanakan lagi, min 8A lebih dari min 64. Maka ini sama-sama bisa dibagi. Ini min 8 ini pindah posisi, jadi ini bisa dibagi, min 64 dibagi 8. Nah, karena pindah posisi ini maka menyebabkan perpindahan juga sumbu ini, tanda-tanda ini. Jadi A kurang dari 8. Ini disebut himpunan kedua. Nah, solusinya himpunan itu, solusi dari ini, solusi agar kita mengetahui nilai A-nya yang mempunyai dua akar yang berlainan dan positif adalah himpunan itu sama dengan himpunan 1 irisan himpunan 2. Nah, kita kan sudah mengetahui nih himpunan satunya berapa ini. Maka kita tulis 0 kurang dari A kurang dari 8. Jadi jawabannya adalah C. Ujian Mandiri UGM 2006 Matematika IPA. Jumlah kuadrat akar-akar persamaan X kuadrat kurangi 3X tambah N sama dengan 0. Sama dengan jumlah perangkat 3 akar-akar persamaan X kuadrat tambah X dikurangi N sama dengan 0. Maka nilai N adalah, di sini ada pilihan A, B, C, D, E. Nah, kita mencari operasi akar-akar dari persamaan kuadrat yang pertama dulu, yaitu X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Jadi kita substitusikan jadi min 3 per 1 sama dengan 3. X1 kali X2 sama dengan C per A sama dengan N per 1 sama dengan N. Jadi kemudian kita ke persamaan kuadrat yang kedua, yaitu operasi akarnya kita cari. Kita bayangkan aja akarnya Y1 sama Y1 dan Y2. Kemudian Y1 tambah Y2 sama dengan min B per A. Kita substitusikan B dan A-nya jadi min 1 per 1 sama dengan min 1 hasilnya. Y1 dikali Y2 sama dengan C per A. Jadi kita substitusikan juga C A-nya min N per 1 sama dengan min N. Menentukan nilai N. Nah, cara menentukan nilai N-nya dengan cara kita sudah dikasih tahu nih di soal, kalau misalnya jumlah kuadrat persamaan kuadrat 1 sama dengan jumlah pangkat 3 persamaan kuadrat 2. Nah, ya seperti ini ya. Jumlah kuadrat akar-akar persamaan ini sama dengan jumlah pangkat 3 akar-akar persamaan ini. Nah, ini kan dikasih tahu nih. Kita kan, nah caranya berarti X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 sama dengan Y1 pangkat 3 ditambah Y2 pangkat 3. Nah, kemudian cara mencari sesuai sifat-sifat persamaan kuadrat, X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 itu rumusnya seperti ini ya. Y1 pangkat 3 tambah Y2 pangkat 3 itu rumusnya seperti ini. Kita tinggal substitusikan aja. Kan kita sudah mengetahui nilai-nilai ini. X1 tambah X2 itu kan 3. Nah, kemudian 3 dipangkatin 2. 3 pangkat 2 dikurangi 2N. Ini X1 kali X2 kan bernilai N kan. Kita substitusikan. Kemudian lanjut ke ruas sebelah sini. Nah, ini kan Y1 tambah Y2 kan min 1. Kita pangkatin 3 dikurangi 3 kali min N. Ya, karena ini Y1 kali Y2-nya N ya, min N. Oke. Kemudian dikali min 1. Nah, Y1 tambah Y2-nya kan min 1. Oke. Kita kasih sederhanakan lagi. 3 kali 3 jadinya 9 dikurangi 2N sama dengan min 1 pangkat 3 jadi min 1 dikurangi 3N. Nah, ini min jadinya min 3N. Kemudian N itu sama dengan min 10. Kenapa min 10? Karena di sini jadi pindah ruas ke sini, minnya jadi sini ke sini. Ke sini pindah ruas jadinya di sini min 10, di sini min 3N-nya pindah ruas ke sini. Jadinya adalah N. N sama dengan min 10. Jadi jawabannya adalah A.